Wah, menarik sekali ya Riz video barusan. Ya, banyak banget foto-fotonya tadi ya. Bagaimana pendapatmu Riz? Ternyata cerita asrama Bhinneka Tunggal Ika ini sejak awal sama akhir itu sudah banyak sekali ya dari foto-fotonya tadi. Jelas sekali dong. Apalagi tadi kalimat terakhir yang disampaikan teman-teman semua bahwa alumni sudah melukiskan kisahnya. Sekarang saatnya kita yang menggapai mimpi kita. Benar banget. Oke Hansel, melihat foto-foto tadi yang sudah dilihatkan di video, aku ada ide menarik nih. Apa tuh Riz? Bagaimana kalau dari video-video tadi kita bisa saling sharing session atau bercerita tentang momen-momen apa yang tadi ditampilkan, sehingga teman-teman di sini nanti juga mungkin dari teman-teman penghuni asrama sekarang juga bisa bercerita balik seperti apa asrama yang saat ini. Bagaimana Hansel? Boleh? Coba, Boleh, Riz. baik. Baik, untuk sharing session, untuk berbagi cerita karena tadi sudah ditampilkan, kami memohon untuk Profesor Dr. Kuntaman, Magister Sains, Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan yang saat ini tengah menjadi staf ahli Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memberikan kisah-kisahnya. Kepada Silakan. Profesor Dr. Kuntaman kami persilakan. Kita cerita aja pada waktu dulu mungkin akan kita begini, nanti adik kan sekolah ya, nanti setelah itu bekerja kemana, jadi apa. Jadi ada yang berpikiran saya jadi pegawai negeri, oke. Tetapi kalau kita lihat dulu sejarahnya Pak Bandi ini ketua asrama ya, sekarang menjadi seorang dokter yang sukses punya banyak rumah sakit. Tapi pada waktu di asrama, Pak Badi kita dulu kalau hari raya kurban itu banyak kambing. Pak Bandi itu bawa dari desa, bawa kambing ke Surabaya. Yang saya ceritakan bukan ada kambing, tapi coba adik-adik sekarang mahasiswa. Kadang-kadang kalau mau bergerak sedikit malu. Itu hati-hati, jangan malu. Justru inilah jiwa-jiwa adventurer, jiwa-jiwa bisnis sebagai embrio. Ternyata pengalaman kambing itu dibawa saat lulus jadi dokter. Kambingnya jadi rumah sakit. Ini satu contoh bahwa cerita bahagia dan susah pada waktu di asrama itu di situ membawa kita ke dalam suatu fase waktu dewasa. Itu yang akan kita lakukan. Dulu kalau tidak salah ya, ini bukan banyak dari kita. Ada yang dulu usaha travel ya. Jadi dulu ada kita punya namanya teman Pak Gede. Itu kalau mahasiswa itu punya travel yang kelasnya sudah rame, nasional. Tapi bukan travelnya itu, tapi jiwanya itu ternyata walaupun sekolah ya, kita bisa mengkoordinir sebuah aktivitas yang mendatangkan benefit bagi kita untuk ke depan kita. Itu artinya mungkin dari adik-adik sekarang kan kita tuh dulu ada yang mungkin istilahnya tuh hanya baca, belajar. Nah, kalau bisa ini kan ada asrama, misalkan ini ada asrama. Kita sudah, ini Pak D sudah pesan waktu itu, tak bangunkan asrama 5 lantai. Kemudian, coba lantai 2 itu jangan ditempati, dibuat yang gak baik. Di manage. Itu waktu kita juga berpikir sampai di situ, ini Pak D yang mikir. Akhirnya, barangkali itu nanti ada manfaat, tapi nanti di situ ya disitulah nanti ada punya konsep untuk kita ini asrama ini butuh pendanaan. Tadi saya cerita Pak Ustadz tadi kembali. Kalau bisa kita itu berusaha bagaimana ini bisa menghidupi kita sendiri. Nah itu belajar mulai sekarang. Itulah jangan dianggap sebagai pekerjaan. Itulah latihan itu ya gitu latihan. Saya dulu waktu mungkin nggak tahu apakah teman-teman tahu waktu saya
di asrama itu kalau setiap jam 4:30 saya tuh hilang. Saya tuh jaga di poliklinik, di apa itu ya, poliklinik di anu itu Keranggan itu Haji ya. Saya tuh jaga di situ. Kita dapat apa ya sedikit untuk nyambung. Kita tuh dari desa ya, sebagai terbatasan. Tiap Sabtu Minggu pergi mana yang Gresik Pak Bandi ya. Ya, di sana di poliklinik kita aktif di dulu kan ada pusat-pusat pelayanan kesehatan yang butuh tenaga. Kita datang di sana. Jadi ternyata itu manfaatnya sebagai latihan juga ternyata. Jadi saya itu masih belum dokter muda itu sudah pinter ngobati. Karena kalau di poliklinik ya dulu belum ada SIP yang ketat itu. Ya. 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 Jadi mungkin pengalaman itu barangkali kayaknya itu sepele, tapi itu adalah pengalaman mahal yang bisa menginspirasi kita semua. Ternyata pikiran kita tuh jalan untuk bagaimana kalau sekarang di Universitas Erlangga ada satu visi ya, entrepreneurship. Entrepreneurship itu bagaimana kita berkreasi sesuai keilmuan kita. Jadi jangan terlalu jauh misalkan ya. Jadi itu artinya melatih diri kita. Dan mudah-mudahan itulah kira-kira yang untuk barangkali khusus untuk adik-adik ini yang saat ini sedang rasanya memang harus membiasakan beraktivitas yang produktif, tapi tidak meninggalkan sekolah. Ya, jangan sampai nanti sekolahnya itu terlunta-lunta gara-gara itu. Dan alhamdulillah kita ini sudah tua. Katanya bunga melati dijual di keputaran. Kalau melangkahkan kaki cari pegangan katanya. Jadi mudah-mudahan kita tuh masih bisa ini kan sudah sepuh-sepuh ya. Ini paling sepuh ini Pak D di sini. Pak D itu 72, Pak Bandi 72, saya 71, Mas Tarman ini 71 Pak ya, 2 ya. Iya. 72 ini sudah Pak Mas Pram 72. Jadi kalau Pak Puja itu kira-kira masih 40-an gitu. Coba kalau naiknya bisa berarti betul gitu. Ya ini jadi kita sudah, tapi ya ini mungkin bagi adik-adik ini pembelajaran kita. Sudah sepuh kita ya, sejauh kita bisa melangkahkan kaki dengan tangan kita untuk kreasi, berkarya, kita lakukan. Mas Tarman ini tadi diceritakan. Saya tuh kadang-kadang heran, pada waktu itu selalu di WA Mas Tarman itu. Mas ini mau halal bihalal. Ayo ngobrol-ngobrol. Itu loh, itu kita tuh lupa kadang-kadang. Tapi beliaunya ini yang rajin ke sini mengayomi adik-adik itu. Dari situ saya kadang-kadang hati, oh iya ya, Mas Tarman gitu. Terus saya sama Pak Haryati biasa, wah budal, Mas Tarman ini kemarin rapat gitu, langsung di WA. Oh iya, siapa nasama. Jadi hal itu mungkin nanti bahwa adik-adik itu kita tuh punya semangat kerja tuh yang ikhlas. Karena nanti mungkin itu ada ayatnya dari Pak Ustadz tadi. Kalau kita banyak bekerja dengan ikhlas, memberi, itu loh datang sendiri, namanya rezeki, apa itu kira-kira konsepnya ya. Jadi betul konsepnya Pak Ustadz tadi bahwa kalau kita tuh banyak bekerja ikhlas dan memberi, artinya nanti lama-lama kalau sudah dewasa memberikan kerjaan pada orang, disitulah rezeki akan ngalir ke kita. Setiap kita ngasih satu orang itu mempromosikan orang itu baik. Kalau jadi dokter ya datang ya. Sekian dulu barangkali sekilas ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua dan silakan dilanjut. Mudah-mudahan kita sekarang ada banyak teman sudah datang bisa disapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kuntaman setelah membagikan sedikit cerita untuk kita. Selanjutnya kita akan mendengar cerita dari anggota yang sudah ada di Zoom ya, karena acara kita hari ini juga dilangsungkan di Zoom. Barangkali kita akan mendengar kepada Dr. Gigi Agus Setiono
barangkali ingin menceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Yang saya hormati para senior dan super senior yang hadir di asrama dan juga para senior dan teman-teman yang di Zoom. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Agustiono, angkatan 96 FKG, masuk di asrama insya Allah kalau tidak lupa angkatan tahun 98 pada saat krisis Krismon ya. Sedikit bercerita dan juga berterima kasih para senior dengan adanya asrama ini, khususnya angkatan saya yang masuk di asrama pada saat Krismon itu terus terang sangat terbantu sekali. Karena dengan pada saat Krismon itu di asrama sangat murah sekali. Jadi jauh sekali dengan pengeluaran yang harus kami keluarkan di luar. Dan juga yang saya rasakan sedikit cerita kepedulian dari para alumni, khususnya pada saat itu almarhum dokter siapa itu yang di Wisma Permai yang tiap bulan menyuplai air minum. Kebetulan saya ketua asrama pada saat itu yang terlibat langsung kepedulian dari para senior alumni di asrama. Mungkin itu sedikit dan juga terima kasih sekali asrama Bhinneka Tunggal Ika sudah semakin bagus dari segi fisik juga dan juga adik-adik mungkin yang kurang karena lokasi asrama sekarang jauh dari kampus A dan kampus B. Mungkin adik-adik yang mau masuk di asrama di daerah kampus A dan kampus B mungkin juga kurang tertarik. Jadi mungkin ini bisa dicarikan solusi dari adik-adik pengurus asrama. Mungkin asrama ini nanti bisa dari kampus A, B, dan C benar-benar bisa berkumpul dan juga asrama ini benar-benar bisa menjadi tempat pembelajaran untuk semua. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Mungkin itu kesan dan pesan saya terkait dengan asrama. Sekali lagi terima kasih sekali. Mungkin saya tidak masuk asrama, mungkin tidak sampai lulus saya. Dan alhamdulillah sekali dengan adanya asrama saya bisa lulus dari FKG dan alhamdulillah bisa berkembang sekarang. Terima kasih para senior dan super senior yang hadir. Semoga seduluran Salawase tetap benar-benar bisa kita jaga dan bisa kita teruskan dari generasi ke generasi. Terima kasih. Ada salah dan kilapnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gigi Agustiono sudah membagikan beberapa katanya untuk kita semua. Selanjutnya ada apa nih, Riz? Untuk selanjutnya mungkin setelah alumni-alumni, kita sudah mendengarkan alumni-alumni bercerita tadi tentang bekerja dengan ikhlas, lalu diceritakan bagaimana saat krisis moneter, asrama tetap berjalan dan membantu. Sekarang saatnya untuk penghuni asrama atau anak-anak mahasiswa sekarang yang bercerita balik kondisi seperti apa di asrama. Kepada saudara Tama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mungkin saya izin menyapa terlebih dahulu para alumni kita yang hebat-hebat sekali nih. Pada siang hari ini telah hadir para alumni kita, dulur-dulur kita semuanya. Di sini kelihatan nih wajah-wajahnya masih awet muda ya Pak. Masih awet muda, masih segar-segar, insya Allah sehat selalu saya doakan. Di sini ada Bapak yang terhormat, Bapak Dr. Haji Soekarwo Kartodiardjo, Sarjana Hukum Magister Humaniora, selaku Ketua Pengawas Yayasan Dana Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang saya hormati Bapak Dr. Subandi, spesialis obstetri dan ginekologi, selaku Ketua Yayasan Dana Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika. Yang saya hormati pula Bapak Profesor Dr. Kuntaman, MSI, spesialis mikrobiologi klinik konsultan yang saat ini menjadi staf ahli Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
serta seluruh dulur-dulur semuanya di sini, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual melalui Zoom. Mungkin sebelum saya bercerita, saya boleh minta teman saudara Faris biar nggak grogi di sini. Saya soalnya berhadapan dengan alumni-alumni hebat di sini, agak grogi, agak minder ya. Ceritanya malu-malu nih Mas. Iya, agak malu-malu saya. Mungkin karena tadi Faris pelaku MC sudah perkenalan, saya izin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabirin Amin Tamana, biasa dipanggil Tama. Saya mahasiswa dari Prodi Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi angkatan 2020. Saya masuk asrama Bhinneka Tunggal Ika ini baru 1 tahun. Jadi saya termasuk penghuni baru karena baru masuk asrama ini tahun kemarin, tahun 2021. Oh nggih. Maaf sebelah. Saya asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Lumayan jauh ya. Sama-sama di Jawa Tengah ya. Kalau saya dari Semarang, Pak. Dari Semarang. Nggih, masih ada banjirnya Mas Rob. Oke, jadi seperti yang kita ketahui ini di sini pada dari penjuru daerah berbeda-beda ya. Dari angkatan saya sendiri ada yang sempat dari Kepulauan Bangka Belitung, terus ada juga dari Jawa Barat, terus dari angkatan Faris juga ada yang dari mana Faris? Buton ya. Ya, Buton dari Kalimantan, Sulawesi. Pokoknya untuk angkatan 2020 dan 2021 ini sangat banyak ragam, sangat Bhinneka Tunggal Ika, sangat ya, Bhinneka Tunggal Ika sekali. Terus karena di sini sesinya sharing session, mungkin saya mulai bercerita ya dari pengalaman sebelum saya masuk asrama. Jadi kalau saya sendiri nih, saya dari TK hingga SMA itu selalu di Pati. Jadi benar-benar pengalaman first time saya ke Surabaya memutuskan kuliah di Universitas Airlangga. Dan saya juga kebetulan nih anak keempat dari 4 bersaudara. Jadi ya kayak mungkin kurang relate sama teman-teman semuanya. Jadi mungkin saya kayak istilahnya kayak apa ya, disayang-sayang banget sama orang tua gitu. Mau pergi jauh juga jangan, kayak harus. Beda sama saya berarti Mas. Kalau Faris gimana? Kalau saya sudah biasa banyak orang sejak di rumah karena saya 7 dari 9 bersaudara. Wah banyak ya. 7 dari 9 Orang tua bersaudara. kita kayaknya hobi deh. sedikit. Untuk anak-anak zaman sekarang mungkin terasa banyak sih. Kalau 7 dari 9. Oke benar. Terus karena itu tadi, karena apa, kayak orang tua itu sayang banget ngelepas saya di kuliah di Surabaya. Terus akhirnya pada suatu hari itu saya dapat apa ya, kayak sebuah pesan bahwa asrama Bhinneka Tunggal Ika ini tuh buka pendaftaran. Saya awalnya kurang tahu asrama apa ini itu. Terus saya stalk. Salah satu yang saya notice pertama kali itu ada alumninya, salah satunya Pak Dekarwo. Terus saya kayak ngakinin orang tua, Pak Bu ini saya boleh nggak kalau misal tinggal di Surabaya dulu, karena kan waktu itu 2020 kan online ya, kayak COVID itu kasusnya baru naik banget. Ya. Apalagi itu di Surabaya, kota besar, itu pasti kayak orang tua pasti khawatir gitu. Tapi saya tahu asrama Bhinneka Tunggal ini tuh kayak harus ngewajibin penghuninya gitu loh buat untuk tinggal. hadir di Surabaya. Soalnya di sini juga banyak kegiatan yang bermanfaat kayak ngurus asrama, terus kegiatan-kegiatan kesehariannya jadi kayak diwajibin gitu. Terus saya yakin orang tua, terus alhamdulillah orang tua berkenan. Kalau salah satunya karena ngelihat kayak lingkungan asrama ini suportif sekali, bagus sekali. Terus mungkin kalau bahas testimoni ya yang kita kenal dari Pak Dekarwo itu kan hati-hati rek, hati-hati rek tinggal neng asrama BTIK takut jadi gubernur. Itu kita aminin semua. Mungkin nanti teman-teman mungkin Mas Tama setelah ini jadi gubernur juga. Amin, kita nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau saya, karena saya masih tahun kedua ya, mungkin simple aja testimoninya. Kalau dari saya, hati-hati urep nang asrama Bhinneka Tunggal Ika, wedi nyaman. Soalnya nyaman banget ya. Nyaman sekali, Masya Allah. Pastinya juga kan alumni-alumninya juga dong. Iya. Kayak motivasi dari alumni, terus fasilitas di sini. Soalnya luar biasa. Kita sendiri angkatan 2020-2021 kan waktu datang sini langsung merasakan fasilitas yang sangat nyaman, gedung 6 lantai ini. Kalau giliran saya bercerita nih Mas,
yang pertama kali saya notice atau saya lihat dari asrama saat sudah diterima ya, itu adalah melihat papan nama yang ada di lantai 1. Ternyata kalau dulu itu alumni-alumni banyak sekali dari FH, FK dan FKG ya. Iya, betul banget. Iya, kalau sekarang sangat bermacam, Pak. Sangat bermacam dari fakultas. Justru sekarang fakultas hukum dan fakultas kedokteran tinggal 1. Iya. Karena susah sekali mencari Iya, anak dari seperti yang fakultas disampaikan kedokteran. tadi dari Zoom ya, mungkin karena keadaannya sudah jauh letak asrama, jadi anak kampus B sama A ini mulai punah istilahnya. Mulai punah. Ini ada dokter muda, kalau ada saudara Pedro mungkin juga boleh maju. Dokter terakhir di sini. Bukan terakhir, mungkin Untuk saat yang ini masih satu-satunya. bertahan. Semoga nanti saat pendaftaran Nah. ada dokter-dokter masuk lagi ya, dan tentunya teman saya fakultas hukum saya juga butuh sih. Butuh teman hukum sih. Benar banget, benar banget. Kalau sekarang ini fakultasnya banyak banget ya Mas ya. Iya, banyak banget ada. Paling Saya banyak sendiri apa dari- ya? Apa? Paling banyak apa? Paling banyak mungkin dari alumni saya perkenalkan dari di UNER ini ada fakultas baru, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Isinya itu ada 5 prodi teknik yang lanjut gitu. Nah itu untuk tahun ini tuh paling banyak dari fakultas tersebut. Itu letaknya di kampus C. Seperti itu. Kalau dari dokter mudanya gimana ini Mas ceritanya nih sebagai FK yang masih bertahan di sini? Ya, mungkin kalau melihat dari dulunya bagaimana asrama Bhinneka Tunggal Ika itu banyak dengan calon-calon dokter pada masanya. Saya merasa pada saat itu harapannya juga ada teman-teman seperti itu, jadi barangkali bisa menjadi support system buat saya. Namun ternyata setelah masuk memang kedokteran sendiri dan yang lain dari jurusan yang berbeda. Tapi sepertinya yang namanya seduluran selawase itu semenjak saya pertama kali masuk ke sini itu rasanya sudah mulai mendarah daging sampai sekarang. Jadi terlepas bagaimana saya mungkin harapannya pertama bisa punya teman kedokteran juga. Ternyata di sini dipertemukan nanti mungkin mohon doanya ini untuk teman-teman yang mungkin dari ekonomi bisa menjadi pakar ilmu ekonomi, teman-teman yang dari teknik biomedis bisa juga. Jadi harapannya malah semakin memperluas wawasan saya, apalagi sepertinya bukan kebetulan ya, karena kondisi sekarang kan dokter tidak hanya harus tahu dokter, teknik biomedis nggak hanya tahu teknik biomedis, tapi sudah harus secara komprehensif memahami semuanya. Jadi sudah lah politik juga ada. Politik juga ada Pak. Kebetulan di Ya, sini itu, ada jadi- ilmu politik 2 orang kebetulan. Betul. Jadi benar-benar akhirnya lebih luas wawasannya. Itu luar biasanya asrama Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang. Terima kasih. Ilmu bermusuhan di sini juga ada 2 orang. Di sini bermusuhan juga nggak ya? Ilmu politik di sini. Justru malah mereka berteman banget. Oh, Saya iya? satu kamar sama Brian itu anak ilmu politik. Itu sering tuh anak-anak ilmu politik, anak-anak kampus B itu dalam kamar saya bahasnya kayak gitu politik. Saya anak kampus Bahasnya C. malah apa? Bahasnya malah Korea. Bukan. Bahasnya kayak politik kayak lagi ada apa di Indonesia kayak kasus-kasus terbaru gitu lah. Nah, saya anak kampus C kan kayak ya berusaha apa ya mengerti topik mereka gitu biar nyambung kalau ngomong. Oh nggih. Oh, nggih benar. Benar sekali dari kata Pak Tarman. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi dengan pembangunan asrama yang sangat bagus sampai seperti sekarang ini, itu juga apa ya kayak mengencourage mahasiswanya buat mencapai prestasi yang lebih seperti yang katanya tadi Pak Tarman dengan kualitas seperti ini dengan asrama yang nyaman. Itu juga ada mahasiswa dari penghuni kami yang bekerja di suatu instansi namanya itu Happy Fresh kayak mengantar-ngantar barang. Itu juga karena support dari asrama sehingga bisa bekerja di sambil kuliah menunggu kelulusan. Terus juga tahun kemarin ya kita ada 2 mahasiswa berprestasi dari asrama kita dari Fakultas Psikologi. Salah satunya Mas Mas Sabil. Sabil, terus ada juga Mas Tio mungkin datang via Zoom. Iya. Terus juga banyak sekali pokoknya kita tiap minggu Iya. itu sebenarnya dapat Jadi, kabar Tempatnya mahasiswa sudah berprestasi nyaman, gitu ya. tempatnya nyaman tapi bukan malah buat kita cuma tidur-tiduran ya Mas. Justru di sini orang sibuk semua juga mahasiswanya. Ada yang sibuk sambil kerja, sambil cari uang juga. Ada yang mungkin kalau anak hukum itu banyak kepanitiaan, banyak kegiatannya. Terus ada juga mungkin dari FPK yang saya lihat teman saya ada kerjaannya laporan praktikum terus. Ada farmasi juga laporan praktikum dan sebagainya. Kita di sini selalu berusaha untuk mengeksplor banyak hal.
Benar banget, benar banget. Sedikit menambahkan, jadi di samping istilahnya tadi kan hanya untuk diri kami sendiri gitu ya, para alumni sekalian. Tapi kemarin seperti ada Mas Alfian itu mencoba untuk menunjukkan bagaimana eksistensi Asrama Bhinneka ini untuk bisa berbagi dengan orang di luar sana. Beberapa dari kami diajak untuk bisa ikut garda pangan. Jadi dalam proyek untuk mengurangi makanan sisa yang harus Makanan dibuang. sisa. Jadi itu beberapa kami menjadi relawan sehingga bagi beliau-beliau di luar sana yang membutuhkan itu makanan senantiasa bisa disediakan. Jadi itu bisa memotivasi kami semua tidak hanya untuk mengembangkan diri kami, tapi juga mulai dari sekarang dididik untuk bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kurang lebih Ini- seperti itu. Luar biasa. Ini tadi kelihatannya juga ada yang mengkode saya Pak, kalau kemarin juga ada yang dari Malaysia. Benar banget. Tadi mengkode minta diceritakan. Oleh-olehnya ya Mas ditunggu. Sudah ada yang sampai Malaysia, terus alumni asrama juga ada yang sampai Turki ya, Mas. Sudah sampai dengan. Lah ini PR-nya dokter, PR-nya mohon agak maaf. bergeser ya. Mungkin kekurangan Budayanya anak-anak. agak bergeser. Ya, sayangnya dari kesibukan masing-masing ternyata asrama ini menyebabkan kurang romansa, Pak. Boleh minta tolong dicarikan mungkin Pak saudaranya. Siapa yang paling buaya mungkin siapa ya? Yang paling bucin. Oh iya, ada Mas Farcan yang biasanya dibawakan lantai 4. Kerjanya kalau yang lain mungkin kepanitiaan labrak, ini nyanyi terus, Pak. Gitaran nyanyi galau terus. Mau cerita Mas? Romansa, ini permintaan dari alumni soalnya. Oh ada Pak, ada pacarnya tapi izinnya itu di grup gini, izin bawa teman padahal niku pacare Pak. Nggih, belajar bersama. Nggih, lantai bawah, lantai 2 biasanya ya buat belajar bareng itu. Mungkin itu sedikit cerita dari kami tentang kegiatan asrama kami saat ini dan bagaimana asrama kami ini sangat menunjang kami untuk berkarya banyak, mengeksplor banyak hal di asrama. Dari saya cukup. Dari saya juga cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menjelang akhir acara sebelum kita beranjak ke sesi ramah tamah, tentunya kita tidak akan melewatkan momen pada hari ini. Jadi selanjutnya kita akan memulai sesi dokumentasi. Kepada hadirin sekalian, bapak-bapak, dipersilakan untuk maju ke depan. Kita akan tata dan foto bersama. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya,